Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan series sharing seru seputar pendidikan Islam. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Tentunya saya nggak sendirian nih, karena selain saya Yun Wulandari ada Kak Syarafuddin Husain. Nah, kali ini kita akan bahas terkait beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB. Nah, dari Kementerian Agama nih banyak sekali beasiswa-beasiswa yang perlu kita kulik. Nah, kali ini kita kedatangan Katim Beasiswa Pendidikan Tinggi Keagamaan, Ibu Dr. Siti Maria Ulfa MSI. Nah, sebagai orang awam tentunya kita perlu tahu nih apa sih yang dikasih Kementerian Agama untuk siswa-siswa, kemudian ada mahasiswa S1, S2. Apa sih beasiswa yang akan diberikan? Kita akan tanya-tanya langsung nih ke Bu Ulfa. Assalamualaikum Bu Ulfa. Ya, waalaikumsalam Mbak Yuyu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah. Tambah ini ya, lama nggak jumpa nih Mbak Ulfa. Jadi lebih fresh ya. Tambah fresh ya. Terima kasih. Tapi ya keren lah Mbak Yuyu itu mah. Masya Allah ya. Sehat ya Mbak Ulfa ya? Alhamdulillah. Nah, ya. kita mau tanya-tanya nih Mbak Ulfa terkait BIB nih. Kita panggilnya Mbak Ulfa apa Bu Ulfa nih? Ya boleh Mbak Ulfa lah biar agak muda gitu ya. Kelihatan Sudah lebih Iya. Gimana nih Kak Sarof? Mau tanya apa dulu nih Kak Sarof? kita bisa tanya-tanya tentang BIB yang awal-awal yang dasarnya, kemudian juga apa sih itu BIB, kemudian diperuntukkan untuk siapa aja, apakah cuma santri, apa cuma siswa madrasah, iya. atau bisa juga yang lain seperti itu. Oke, terima kasih Mas Sarof Iya. dan Mbak Yuyun. Jadi, Beasiswa Indonesia Bangkit ya, Kementerian Agama itu dikhususkan untuk keluarga besar Kementerian Agama. Nah, siapa aja itu? Nah, kita ada banyak program ya, teman-teman di Kementerian Agama ini ada S1, S2 dan S3 baik di dalam maupun di luar negeri. Ya. Jadi selain itu kita juga ada program double degree baik S1 maupun S2 gitu. Kita juga ada program akselerasi ya. Akselerasi ini juga programnya keren. Jadi kita bisa studi lebih cepat selesai. Jadi kalau kita misalnya S1, S2 itu kan 4 tahun 4 S1, tahun 2 tahun S2 Iya. gitu ya. Nah ini akselerasi bisa 4 tahun itu langsung mendapat gelar magister. Nah keren kan itu? Keren. Itu untuk para santri kita ya. Terus ada juga S2 lanjut S3, ini juga akselerasi ya. Jadi 18 bulan itu S2, 36 bulan itu S3. Jadi sekitar 4 tahun setengah itu sudah selesai doktor ya. studi dan Wah, dapat gelar luar biasa. doktor. Gitu. Ini keren ini. Bagi fresh graduate ya yang baru lulus S1, keluarga besar Kementerian Agama silahkan mendaftar di program ini. Ya, gitu. Wah, luar biasa banget nih. Jadi Mas Sarof juga tertarik nih masuk BIB nih. Sangat tertarik sih. Sangat tertarik. Nah, untuk syaratnya sendiri gimana nih Mbak? Mungkin dari perjenjang bisa dijelasin dulu nih. Ini kan tadi ada beasiswa apa dari S1, kemudian ada akselerasi Iya, juga akselerasi gitu ya. juga. Bisa dijelasin Mbak untuk siswa itu seperti apa, harus bagaimana? Itu syarat-syaratnya seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk S1 itu yang beasiswa unggulan keagamaan diperuntukkan bagi anak-anak kita yang sekarang itu kelas 12 ya. Atau yang sudah lulus 2 tahun terakhir. Jadi lulus tahun 2026, 2025 dan 2024 ya. Jadi 3 tahun terakhir dan maksimal usianya 24 tahun. Maksimal Ya, 24. maksimal 24 tahun. Itu untuk yang S1 setara usia gitu ya. Kemudian yang S2 itu usia berapa? Maksimal 40 tahun. Ya, 40 tahun. Baik di dalam maupun di luar negeri. Begitu juga untuk yang S3. Itu juga 48 tahun baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi masih cukup waktu untuk mengambil yang bagi teman-teman yang doktor, dosen ataupun pegawai Kementerian Agama bisa mengambil S3 karena usianya masih cukup lumayan panjang ya, 48 tahun. Mbak Yuyun bisa juga S2. Malah sudah lulus S2 ya? Ya, Tinggal lanjut S3. Ya, itu tadi. Siap. Iya. Nanti minta bocoran lah pokoknya ya. Nanti bocoran cara-caranya biar bisa lulus S3 nih ya. Oke. Oh iya, Bu, Pak. Kalau misal
di bawah naungan Kemenak, kemudian siswa, kemudian juga santri, mereka bisa punya kesempatan buat masuk ke beasiswa BIP ini. Tapi kalau misal santri dan mereka nggak masuk ke madrasah itu bisa apa enggak ya? Santri nggak masuk madrasah maksudnya? Dia nggak sekolah formal seperti itu. Oh, jadi di Pontren itu ada yang namanya PKPPS, ya kan? Kemudian PDF. ada juga PDF, kemudian ada juga SPM atau Satuan Pendidikan Muadalah. Itu juga bisa mendaftar di program beasiswa Kementerian Agama atau BIP. Berarti Jadi jasanya terakui sangat juga? terbuka ya, Oh. sangat terbuka bagi teman-teman kita santri. Ini sangat terbuka sekali tahun ini. Justru untuk santri ya atau pesantren itu ada kuota khusus ya, kita bedakan gitu kuotanya. Jadi silahkan berkompetisi dengan teman-temannya di pesantren. Luar biasa ya. nih santri. Jadi nggak cuma sekolah formal, tapi juga pesantren mereka juga punya kesempatan yang sama. Gitu. Betul sekali gitu. Dan dikhususkan juga kuotanya Iya. buat santri. Iya, betul. Jadi berimbang lah ya, kita tidak ada diskriminasi antara beasiswa unggulan keagamaan dengan santri, itu sama-sama beasiswa di Kementerian Agama BIP gitu ya teman-teman ya. Untuk ininya Mbak, kan santri tadi lulusan PDF nih, PDF, SPM, Iya. kemudian PKPPS. PKPPS itu sama, mungkin kayak harus 2 tahun setelah ijazah, misal kayak maksimal 2 tahun atau Betul sekali, Sama sama ya? Iya, sama sekali. Ya, jadi kalau santri itu S1 ada kekhususan ya. Dia itu harus ada surat keterangan mungkin 3 tahun di Mungkin. pondok dan dapat membaca kitab kuning. Nah, suratnya itu nanti yang mengeluarkan adalah Dari pimpinan pondok pondok pesantren, betul sekali. Bedanya dengan program yang unggulan keagamaan itu di situ. Nah, untuk santri ini juga kita khusus, jadi untuk S1 tidak dipersyaratkan sertifikat kompetensi bahasa Mbak Yuyun. Jadi Oh. keren ya gitu Oh, loh. iya. Afirmasi Langsung- sekali ya. langsung ya. Afirmasi Iya, langsung tuh. ini khusus S1 ya, teman-teman. Untuk S1 pesantren atau S1 santri tidak dipersyaratkan sertifikat bahasa. Berbeda dengan S1 yang beasiswa unggulan keagamaan. Semuanya dipersyaratkan untuk sertifikat Iya. bahasa, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu bisa digunakan untuk seluruh program studi, ya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin melampirkan sertifikat kompetensi bahasa Arab, boleh. Tapi prodinya yang dipilih harus yang Islamic Keagamaan, Studies, ya. keagamaan. Misalnya Usuluddin, ya, tafsir hadis, ilmu hadis, itu boleh silahkan. Tapi kalau misalnya mau ke Usuluddin tapi punya sertifikat kemampuan bahasa Inggris nggak apa-apa juga, boleh. Boleh. Ya. Jadi Inggris itu untuk seluruh prodi, tapi kalau mau pakai bahasa Arab harus khusus yang Khusus yang prodi Islamic Studies. Studies. Betul Oke. sekali. Nah, untuk kita berlanjut ke ininya, syarat-syarat, mungkin yang syarat-syarat umum nih. Maksudnya Mbak, teman-teman dari siswa itu kan kadang untuk memahami buklet atau Iya. juknis itu mungkin sangat minim ya pemahamannya. Minim, betul. Kalau kita bandingkan daerah di Jawa mungkin mereka sudah bisa nih. Tapi kita Punya kan juga akses. menyasar ke daerah-daerah 3T nih ya. 3T yang terluar, terdepan dan lain sebagainya. Teman-teman yang di sana mungkin butuh informasi yang ringan untuk diterima gitu, Mbak. Boleh nggak di-spill mungkin secara singkat saja apa sih syarat-syarat yang pertama dan tadi dari awal sampai akhir itu seperti apa? Kalau syarat-syarat dokumen itu nggak terlalu rumit ya. Jadi kami di buklet kami sudah jelas dan sudah ada contoh-contoh surat yang bisa tinggal dikopas saja di situ ya. Nanti misalnya surat izin dari pimpinan, contohnya di terlampir, itu nanti ada di situ semuanya. Teman-teman tinggal nanti ambil, kemudian di copy paste, diketik, dan nanti tinggal mintakan tanda tangan. Tidak ada dokumen yang tidak bisa diakses di situ, semuanya bisa diakses di mungkin saya perlu sampaikan bahwa teman-teman bisa mengakses di beasiswa.kemenak.go.id ya. Di situ nanti akan komplit informasinya tentang buklet, syarat dan ketentuannya, kemudian kampus dan prodinya itu mana saja, itu nanti bisa diambil di situ ya teman-teman. Silahkan nanti bisa diakses, sangat terbuka, semuanya bisa melihat buklet itu di website kami.
beasiswa.kemenak.go.id. Oke. Kalau untuk skema pembiayaan buat teman-teman yang mereka mau daftar di BIB itu seperti apa ya? Nah, ini yang menarik sekali. Pertanyaan Biasanya biasanya itu yang dapat apa sih, Iya. gitu kan? Pertanyaan Mas Araf ini sangat menarik dan ini biasanya yang ditunggu-tunggu. Yang ya, ditunggu-tunggu. Iya. Apa Dapat apa saja aja sih gitu. beasiswa Kemenak? Ya, Kemenak ini dapat biasanya itu full scholarship ya teman-teman. Jadi seluruh pendanaan baik dari komponen pendidikan maupun pendukung itu semuanya ditanggung oleh Kementerian Agama LPDP ya, mulai dari pendaftaran ya, pendaftaran itu kalau pendaftaran 500.000 ya nanti daftar segitu kita ganti segitu, jangan dihilangkan ya invoice-nya, nanti bisa di reverse kalau misalnya keterima menjadi calon penerima beasiswa. Kemudian SPP itu seluruhnya ditanggung ya teman-teman sesuai dengan invoice atau tagihan dari kampus masing-masing ya. Jadi ini nanti uang SPP-nya akan diberikan langsung kepada kampus ya, ditransfer ke kampus. Nah, sedangkan yang untuk penerima beasiswa dapat apa saja nih yang langsung ditransfer ke URDI gitu ya. Yang ditransfer yang pertama adalah biaya hidup, Mbak Yuyun ya, Mas Arof. Biaya hidup itu untuk S1 per bulannya mendapatkan 2.300.000. 2.300.000. Ya. Sedangkan untuk S2 dan S3 itu mendapatkan 4,5 juta per bulan, Mbak. Nah, bagi yang di Jakarta, di Depok, Tangerang, Surabaya lebih tinggi sedikit, 5 juta. Hampir mendekati ya, Kita bisa nih, 5 juta nih. Jakarta, Depok, Tangerang, Surabaya 5 juta. Selain kota itu 4,5 juta. Berarti hanya di kota-kota besar aja ya? Itu yang selisihnya hanya 500.000 nggak? Itu untuk S2 dan S3. Tapi untuk S1-nya gimana, Mbak? Sama semuanya. Indonesia Raya 2.300.000 tadi ya? Betul. Nah, kalau untuk di luar negeri ya teman-teman mengikuti standar biaya siswa yang ada di luar negeri ya, masing-masing negara berbeda. Gitu. Kalau di Australia misalnya mendapat sekitar 2.500 sampai 2.800 dolar gitu ya. Dikurskan berapa? Kalau dolarnya 12.000 ya dikalikan saja ya. Kalau sekarang 17.000. Nah, kalau US gitu, kalau Australia mungkin sekitar 12 ribuan sekian gitu ya. Ya seperti itu. Kemudian selain dapat biaya hidup, awardee juga akan mendapatkan tunjangan buku, Mbak. Tunjangan buku itu diberikan setahun sekali gitu ya. Besarnya untuk S1 5 juta dan untuk S2 dan S3 itu 10 juta. Wah. Nah, keren sekali. Kalau kuliah 2 tahun berarti dapat 2 kali, Mbak Yuyun. Iya, 20 juta. Iya, 10 kali 10, tambah 10. Tambah 10. Ya, itu. Selain itu, teman-teman juga nanti akan mendapatkan bantuan untuk penyelesaian skripsi ya, atau penelitian, penelitian atau disertasi itu ya. Untuk dalam negeri itu, untuk S1 2 juta ya. Untuk S2 itu 20 juta dan untuk S3 50 juta. Kalau yang di luar negeri 2 kali lipatnya ya teman-teman. Jadi kalau S2 berarti 40 begitu ya. Kalau S3 berarti 100 juta. Yang luar negeri. Menarik ya? Keren ya, menarik ya. Tertarik nih kayaknya luar negeri. Tapi kalau untuk teman-teman yang mereka sudah berkeluarga kemudian mau S2 atau S3 di luar negeri, apakah mereka juga mendapatkan tunjangan keluarga? Oh Iya. gitu. Untuk S2 tidak mendapatkan tunjangan keluarga, Yun. Nikah gitu. dulu ya. Nikah dulu. Anak S3. Untuk yang S3 baru nanti akan mendapatkan tunjangan keluarga ya. Ada. Besarnya 25% dari uang bulanan yang diterima. Ya. Tergantung negara masing-masing ya. Iya, kalau misalnya di Indonesia 5 juta ya kan, berarti dia 25%-nya satu orang berarti 1.250.000. Kalau 2 orang yang dibawa gitu ya, misalnya suami dan 2,5 juta gitu ya, atau itu ya 2,5 gitu ya Mbak Yun. Sama juga nanti di LN juga kalau 2.500 misalnya US berarti ya dikalikan aja 25% satu orang kali 2.500 seperti itu. Jadi ini khusus untuk yang berkeluarga dan S3. S3 dulu. Mbak Yun udah S2 nih. Berkeluarga dulu. Ya, berkeluarga dulu nggak apa-apa. Ya.
Terus ini Mbak, ini kan kalau itu kan bahas masalah uang itu kayaknya seru banget Iya, ya. benar. Tapi ini yang perlu diketahui nih, kadang kan ada teman-teman siswa atau mahasiswa yang lanjut ke kuliah ini kadang bingung nih Mbak, apakah kita nunggu beasiswa dulu, apa kita daftar PTN dulu? Ini gimana Mbak? Itu benar, itu pertanyaan yang sering ditanyakan ke kita. Jadi kita ada beberapa skema ya teman-teman pendaftaran ya. Skema yang pertama itu skema kemitraan. Maksudnya seperti apa sih kemitraan gitu? Kemitraan itu begini, cukup tes sekali di Beasiswa Indonesia Bangkit Kemenak. Nanti secara otomatis setelah lulus tes kami akan diberikan kepada kampus. Contohnya apa saja Bu? Program yang kemitraan. Contohnya adalah S1 kemitraan untuk santri. Untuk santri ya. Itu ada 39 kampus, di Bulat sudah ada. Itu kalau lolos BIB otomatis nanti lolos di kampusnya. Jadi nggak usah lamar di kampus terus lamar di BIB, nggak usah. Itu yang tinggal kemitraan milih ya. itu berarti ya. Ya, jadi nanti di aplikasi ini tinggal milih mau kuliah di mana. Setelah itu ada juga yang kemitraan lagi itu S1 double degree. S1 double degree ini juga kemitraan ya. Jadi lulus di Beasiswa Indonesia Bangkit otomatis nanti akan disampaikan ke kampusnya gitu. Ada juga program lain misalnya sarjana lanjut magister, itu juga kemitraan. Jadi tes sekali di BIB nanti diberikan ke kampus. Ada juga yang magister lanjut doktor, itu juga kemitraan. Tes sekali di BIB otomatis dikasihkan ke kampus. Ada juga lagi yang double degree S2. Nah, yang double degree S2 ini juga keren ya. Kuliah di Indonesia setahun, kuliah dengan luar negeri setahun. Di mana luar negerinya Mbak katanya? Di London gitu ya, di salah satu atau di Edinburgh University ya, di Inggris gitu. Itu jenjang apa Mbak? S2. Ya, double degree. Jadi dapat gelar dari Indonesia, kampus di Indonesia dan juga dapat gelar kampus di luar negeri. Nah, itu kemitraan. Jadi sekali tes di Kemenak otomatis nanti diterima di kampus di Indo. Nah, nanti kalau untuk LN-nya ada pendampingan khusus dari kampus di Indo untuk apply di kampus LN. Tapi itu harus beruntut gitu ya waktunya? Betul, harus karena itu 2 tahun harus selesai gitu ya. Jadi setahun di Indonesia nanti akan langsung lanjut ke LM setahun gitu, seperti itu. Itu yang keren. Betul. Kemudian untuk selanjutnya itu daftar BIB dulu atau PTN dulu. PTN dulu atau cari kampus dulu. Iya. Boleh cari kampus dulu, boleh belum punya kampus dulu. Jadi ada 3 skema pendaftaran di kami ya. Yang pertama kemitraan tadi yang saya sudah sebutkan. Yang kedua itu yang menggunakan skema LOA unconditional. Artinya sudah dapat kampus dulu. Ya, sudah dapat kampus, terus nanti diupload surat keterangan LOA-nya tadi untuk daftar di beasiswa. Atau yang skema yang ketiga, jangan khawatir bagi yang belum punya kampus sama sekali. Ya, jadi nanti mau kuliah di mana kira-kira nih? Pilih 3 kampus saat mendaftar itu nanti, yang salah satunya nanti akan menjadi tempat studi. Jadi kan mungkin khawatir ya, gitu. Saya ini dapat kampus dulu, takut nanti kalau nggak dapat beasiswa, saya nanti daftar ulang apa enggak ya? Iya, gitu ya, takut kan? Saya nyari beasiswa dulu aja. Nanti kalau keterima baru saya nyari kampus. Yang sudah saya pilih 3 ini tadi. Jadi dapat beasiswa, sudah tenang. Dapat pendanaan, garansi pendanaan, barulah cari kampus. Kampus keterima, tinggal lanjut studi gitu. Jadi ada beberapa jalur ya, boleh dapat kampus dulu atau belum sama sekali, ini juga boleh Mbak. Jadi sangat fleksibel dan memudahkan. Tapi tetap kan mencantumkan 3 kampus Betul. yang mau jadi bidikan ya. Mencantumkan 3 kampus yang akan menjadi tempat studi nanti ya. Pastikan salah satu ini nanti akan menjadi tempat studi. Jangan sampai yang A nggak keterima, B nggak keterima lagi, C nggak keterima lagi, terus gimana ini? Ya kan? Ya pastikan kira-kira saya mampu untuk menembus kampus tersebut gitu ya. Mampu untuk menembus salah satu kampus ini gitu. Jadi seperti itu Mbak Yuyun. Jadi sangat mudah dan ini skema ini itu untuk dalam negeri masih diberikan waktu 12 bulan untuk mencari kampus ya kan. Kalau untuk luar negeri malah bisa sampai 18 bulan untuk mencari kampus gitu. Jadi sejak kapan dimulainya 18 bulan atau 12 bulan? Sejak ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa. Rencananya tahun ini kita akan umumkan di
27 Juli 2026. Jadi nanti kalau dalam negeri berarti selesai di 27 Juli 2027 Oh, ya iya. kan dapat setahun. Setahun. Tapi kalau KLN bisa sampai Desember 2027 untuk mencari kampus. Jadi masih sangat cukup waktu lah saya kira gitu ya. Bagi bahasa-bahasanya yang masih kurang, IELTS-nya ditingkatkan lagi. Iya, Bisa masih ada ya, waktu. diperdalam Masih ada lagi. waktu, masih. Oke, gitu Mbak Yuyun, Mas Terus Syarok. kalau ini kita kan biasanya nih teman-teman kan pada bidik nggak hanya satu beasiswa loh, ya Mbak. Oke. Iya. Jadi Betul. kita pasti nih ada nih beasiswa yang lain, mungkin beasiswa LPDP lain LPDP. ya, yang Iya. mungkin mereka bidik juga kan kita kan Oke. takutnya Nggak berharap keterima. satu, Oh, iya. satu daftar satu beasiswa ini Iya. ternyata nggak keterima Oke. gitu. Dapat Itu sini, bisa dapat nggak sih? sini. Bisa Nah, nggak sih kita double oke. triple itu? Kalau tahun lalu bisa sekali Mbak. Oh iya? Kenapa bisa sekali? Karena tahun lalu itu kan platform pendaftarannya Kemenak itu berbeda dengan platform pendaftaran LPDP. Iya. Jadi mereka bisa daftar di LPDP, bisa juga membuat akun Di pendaftaran di Kemenak karena platformnya berbeda. Tapi tahun ini gitu ya, karena platform pendaftarannya jadi satu, jadi menggunakan platform beasiswa LPDP terintegrasi .kemenku.go.id, maka basisnya adalah NIK. Nik, Nomor satu induk akun, satu pendidikan. Iya. Berarti Satu nggak bisa akun, daftar yang lain. Satu program beasiswa yang dilamar gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang sedang proses pendaftaran belum selesai diumumkan, maka dia akunnya masih menggantung ya karena dia masih proses seleksi. Nah, nanti kalau misalnya dia sudah dinyatakan tidak diterima misalnya di seleksi administrasi atau tidak diterima di bakat skolastik, nah itu nanti akunnya baru free lagi dan bisa milih program yang lainnya. lain. Oh, gitu. Tapi Ya. kalau misalnya untuk teman-teman yang udah dapat beasiswa BIP, kemudian apakah mereka juga bisa menerima beasiswa dari instansi atau Tidak bisa kakak ya, karena tidak boleh double funding. Karena beasiswa ini adalah beasiswa full ya, seluruh pendanaan dibiayai oleh LPDP Kemenak sehingga tidak diperkenankan untuk double funding atau mendapatkan beasiswa dari tempat lain begitu kak. Iya, iya. Jadi memang harus salah satu. Harus Ya, Satu, dua misalnya nih. ada anak kita yang misalnya dia mendapat beasiswa BIP, kemudian dia di kampus juga mendapatkan KIP kuliah, itu tidak bisa kak, milih salah satu ya, mau BIP-nya atau mau KIP kuliahnya gitu. Karena sama-sama dibiayai dari pemerintah. Iya betul, karena sama-sama dibiayai dari pemerintah seperti itu. Untuk teman-teman yang mereka sudah lolos UTBK, kemudian SEPAN, UMPTK, mereka ini udah yakin lolos nih, apakah mereka bisa langsung daftar ke itu yang kampus? keren, yang perlu diketahui oleh anak-anak kita khususnya yang di kelas 12 ya. Iya. Aliyah atau di kelas akhir tingkat kuliah. Jadi anak-anak kita yang sudah lolos SNBP ya, seleksi nasional berbasis prestasi, atau SPAN PTKIN itu bisa sekali mendaftar di beasiswa unggulan keagamaan. Kalau beasiswa unggulan keagamaan itu baik dari jalur SNBP, SNBT, SPAN PTKIN gitu ya, semuanya bisa masuk. Nah, untuk yang jalur santri ini kita juga ada kemitraan khusus ya dengan 7 perguruan tinggi, yaitu UI, UGM, ITB, IPB, kemudian UNER, ITS, UNES. Nah, bagi anak-anak kita yang santri ya, yang di pondok, gitu, dia lulus SNBP dan SNBT, bisa daftar di program itu, santri nggak perlu pakai sertifikat kompetensi bahasa. Untuk yang santri, Santri ya, ya. untuk jalur khusus. Santri. Kalau untuk beasiswa unggulan keagamaan masih menggunakan menggunakan sertifikat kompetensi bahasa. bahasa. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kampusnya khusus sudah kita tunjuk 7 itu untuk yang santri. Kalau yang beasiswa unggulan keagamaan itu banyak kampus baik di bawah binaan Kementerian Agama negeri ya Maupun yang di umum. bawah Kemendikti Saintek umum itu bisa. Yang penting prodinya unggul gitu ya teman-teman. Ya, prodinya Misalnya ada nih anak-anak kita yang lolos SNBP, kampusnya sudah unggul, tapi prodinya belum unggul, belum bisa kak. Jadi prodinya harus unggul, gitu ya. Dari prodi sampai universitas harus unggul. Harus Ya, semuanya. dua-duanya harus unggul. Dua-duanya. Kan ada juga, maaf, institusinya itu sudah unggul, tapi prodinya masih ada yang kadang baik sekali, Baik sekali, gitu betul. ya. Belum unggul atau A. Nah,
kalau anak-anak kita lolos di SNBP, kemudian prodinya unggul, kampusnya unggul, silahkan meng-apply beasiswa Indonesia Bangkit. Gitu ya Kak ya? Iya. Ya. Kalau tadi kan kita bicara tentang jalur khusus, kemudian yang SPAN, PTKN dan lain sebagainya nih. Iya. Nah, bagi teman-teman di luar sana kan banyak sekali nih Mbak yang kadang tuh udah nge-apply ternyata nggak lolos. Nah, iya. Ini kayaknya butuh spill apa sih ya yang bisa apa sih yang menyebabkan itu nggak lolos dan apa sih harus ngelakuin apa biar kita lolos itu Mbak? Oke, jadi kita itu kan ada 3 seleksi ya teman-teman, seleksi administrasi gitu ya, kemudian seleksi Skolastik. potensi akademik dan skolastik, kemudian wawancara. Nah, itu nanti kan sifatnya gugur ya, kalau misalnya nggak lolos seleksi administrasi berarti nggak lanjut ke skolastik. Begitupun seterusnya, nggak lolos skolastik juga nggak lolos ke wawancara. Nah, biasanya itu kan filter terakhir kita itu kan di wawancara gitu ya. Nanti akan buahnya berguguran itu di skolastik ya. Kalau dari tahun lalu kita misalnya bandingkan itu sekitar 30% ya, atau 3 kali dari kuota yang akan kita wawancara. Misalnya tahun ini kita ada sekitar 1.740 kuota, sekitar akan kita wawancara sekitar kalau kali 3 ya sekitar 5.000-an ya 5.000. peserta Mbak. Nah, itu nanti teman-teman memang harus mempersiapkan diri dengan baik terkait wawancara ini, karena di situ nanti akan digali banyak hal gitu ya, termasuk rencana studi, kemudian pengabdian pasca studi, kemudian apa kontribusi yang akan diberikan kepada negara, kemudian tingkat ketahanan atau resilience. Kalau orang bilang kalau anak mama ya nggak usah sekolah di luar negeri lah ya, sekolah aja di Indonesia misalnya. Yang begitu-begitu nanti akan digali lebih dalam oleh si interviewer terkait dengan siswa ini seperti apa nih, calon mahasiswa ini seperti apa nih, termasuk juga tingkat moderasi beragamanya, termasuk juga kebangsaannya seperti apa. Mungkin kita bisa lihat yang sekarang lagi viral begitu ya, sudah dapat beasiswa tapi nggak mau pulang dengan bangsa Indonesia. Betul. Padahal yang memberikan beasiswa adalah bangsa Indonesia. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi tapi kalau misal dia sudah lulus PIB, oke, saya mendapatkan beasiswa nih, tapi saya kesulitan buat ngambil atau masuk ke PTN yang sudah saya pilih, 3 misal di UI, kemudian UGM, kemudian yang ketiga UNS misalnya. Iya. Sulit, susah banget. Ternyata sampai 2 tahun, sampai setahun nggak lolos. Nah, itu apakah beasiswanya gugur? Iya. Bagi yang punya case seperti sampaikan Kak Sarof itu dinyatakan gugur. Iya. Jadi gini. Teman-teman setelah lulus seleksi beasiswa Indonesia Bangkit itu kan dinyatakan sebagai calon penerima beasiswa. Belum menjadi penerima ya teman-teman. Jadi sudah lulus BIB itu nanti SK-nya itu calon penerima beasiswa. Nah, setelah nanti teman-teman cari kampus, dapat kampus, disampaikan kepada Kementerian Agama, saya mau studi di sini dengan durasi waktu studi dari tanggal sekian sampai dengan tahun sekian gitu ya. Nah, baru nanti akan di-SK-kan oleh Kementerian Agama sebagai penerima beasiswa. Setelah diterima di-SK-kan, maka akan mendapatkan garansi pendanaan dari Kementerian Agama. Di situ sudah jelas tercantum berapa tahun akan selesai studi sesuai dengan LOA yang didapatkan dari kampus tersebut. Gitu Kak. Jadi secara otomatis kalau sampai waktu ditentukan tidak dapat kampus, gugur. Karena dia statusnya belum penerima beasiswa, calon penerima beasiswa itu tadi ya, statusnya masih calon gitu. Jadi kalau udah punya kampus, di store ke Kemenak, kemudian kita buatkan garansi pendanaan SK, barulah dia sebagai penerima beasiswa. Gitu ya Kak ya. Siapin bener-bener. Harus lahir batin ya. Selain administrasi dan lain sebagainya harus terpenuhi, kita juga harus dibarengi dengan doa tentunya ya. Karena ini persaingannya sangat ketat ya. Dari ribuan berapa untuk spill tahun ini udah ada yang daftar berapa Mbak? Nah, tahun ini kita belum bisa lihat ya ini kita baru berjalan sekitar 4 minggu, jalan ke 4 minggu. Kita nanti akan tutup 31 Mei. Masih ada cukup waktu teman-teman. 1 bulan lebih ya. Iya, 1 bulan lebih untuk
tadi yang belum punya sertifikat bahasa segera Segera. ya, tes di TOEFL ITP atau untuk S1 boleh di kampus-kampus negeri di bawah binaan Kemenak ya, di PT KIN. Jadi sertifikat bahasa yang diberikan oleh lab bahasa ya, kalau di PT KIN Bahasa itu PTN. boleh diakui oleh Kementerian Agama untuk yang jenjang S1 ya. S1. Untuk yang S2, S3 belum bisa. Harus Itu baik dalam atau luar negeri? untuk yang S1 hanya dalam negeri. Dalam negeri, Atau ya. yang harus luar negeri harus pakai IELTS. pakai IELTS, Gitu ya. walaupun S1 ya. Itu mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris boleh di PTN. Betul, PT PTKIN. KIN. Ya. Memang untuk bahasa Arab khusus yang bahasa Arab ini memang harus di PT KIN saja, Kak. Jadi kalau yang pengen studi ke Timur Tengah yang pengantar bahasanya pakai Arabic ya atau Arabic countries, silahkan tes sertifikat bahasa mengambilnya di kampus-kampus di bawah Kemenak di PT KIN. Jangan mengambil di tempat-tempat kursus bahasa Arab gitu ya. Sementara yang kita pakai baru yang ada di bawah binaan Kemenak ya, PT KIN di bawah Kemenak untuk sertifikat kompetensi bahasa Arab khususnya gitu ya. Mbak, Seperti itu. ini kan saya kan pegawai Kemenak nih ya. Iya. Dari tadi kan kayaknya bahasnya itu siswa, Siswa, santri, santri. guru. Nah, ini gimana nih kalau syarat untuk pegawai Kemenak itu seperti apa sih Mbak? Nah. Untuk siapa aja nih? Kalau untuk pegawai Kementerian Agama itu boleh baik S1, S2, S3. Tapi kayaknya untuk pegawai Kemenak S1 sudah tidak ada ya, yang belum S1 ya. Atau kalau masih ada, silahkan boleh ya mengambil S1. Tapi kan S1 tadi ada batas usianya 24, Iya, 24. tahun ya kan. Kayaknya nggak mungkin ya kalau 24 tahun gitu. Kalau S2 masih memungkinkan dan S3 juga sangat memungkinkan. Nah, untuk pegawai Kementerian Agama ini baik dari pusat ini ya, Mbak Yuyun ya, sampai dengan di KUA, Mbak. Oh, berarti Jadi tingkat boleh kecamatan ya? semuanya, iya. Jadi mau di Kanwil, di Kankemenak ataupun KUA boleh melamar di beasiswa Indonesia Bangkit. Dan ini bisa sampai S3 loh kalau pegawai. Nah, untuk ketentuan guru ini kami masih di S2. Cukup S2 dulu. S2 dulu. Ya, untuk Guru S3 S2 belum. Untuk S3 ini bagi dosen dan juga pegawai kementerian. Berarti saya bisa masuk ke kriteria ini? Oh iya Oh, pasti, masuk. pasti masuk Mbak. Makanya ini jadi kenapa guru belum? Karena guru kualifikasinya kan minimal S1 ya S1. secara undang-undang. Kemudian kalau mau S2 pemerintah memberikan fasilitas ini untuk meningkatkan kompetensi mau S2. Begitu halnya dengan dosen. Dosen itu kan undang-undang itu minimal kan S2, S2, menjadi betul. dosen. Nah, makanya kita beri satu level lebih tinggi diberikan beasiswa untuk meningkatkan kapasitas itu untuk S3. Jadi untuk S3 baru untuk dosen dan untuk pegawai Kementerian Agama. Semoga di tahun-tahun berikutnya kita bisa menjangkau seluruh keluarga besar Kemenak ya. Amin. Baik itu guru maupun yang lainnya gitu. Kalau anggaran kita mencukupi gitu ya. Amin, Mbak, semoga ya. Semoga. Amin, amin. Jadi bersabar ya bagi teman-teman guru yang belum S1 silakan lanjut S2 dulu, yang S3 biaya sendiri dulu ya. Ya, Gitu. P3K belum bisa. Perlu kami sampaikan kepada teman-teman sekalian untuk P3K mohon maaf belum bisa mendaftar di program beasiswa Indonesia Bangkit ini karena ketentuan regulasi tentang P3K tugas belajar mengikuti ketentuan dari BKN Mbak atau ketentuan dari Menpan terkait tugas belajar. Nah, sepertinya untuk P3K belum ada regulasi tentang tugas belajar. Nah, nanti kalau sudah keluar kita pasti akan mengikuti regulasi dari BKN dan juga Kemenpan. Seperti itu ya. Tidak membatasi teman-teman P3K ya sekali Iya, lagi, tapi ini kami menyesuaikan dengan regulasi, Aturan, regulasi, ya, betul. yang ada di pemerintah Indonesia terkait tugas belajar untuk ASN itu kan diatur oleh BKN dan juga Menpan. Seperti itu ya teman-teman ya. Tetap semangat teman-teman P3K. Iya, saya lanjut terkait dengan persyaratan sih. Tadi sepertinya ada yang kita melewatkan satu hal terkait LOA, conditional atau unconditional LOA. Itu bedanya dengan mereka yang nggak punya itu di apanya gitu ya Mbak? Oh, itu cuman di saat mendaftar saja. Saja. Jadi ya mungkin kita tidak ada
prioritas khusus bagi teman-teman kita yang sudah punya LOA maupun tidak punya. Jadi cuman tahun ini kita membedakan ya untuk teman-teman yang sudah punya LOA unconditional yang ke luar negeri itu dibebaskan atau langsung melewati tes bakat skolastik. Jadi dari ala seleksi administrasi bisa langsung wawancara. Ini untuk yang luar negeri. Luar negeri ya. Berarti harus banyak-banyak LOA ini. Ya. Luar negeri itu LOA, punya LOA unconditional, berarti dia akan melewati satu fase yaitu tidak tes bakat skolastik atau tidak tes potensi akademik dan skolastik. Tapi untuk teman-teman kita yang dalam negeri masih menggunakan tes bakat skolastik karena itu cara kita untuk memfilter gitu ya. Yeah. Nah, nanti kalau kita tidak filter di situ maka nanti diwawancaranya akan ribuan gitu. Jadi kita akan difilter di tes bakat skolastik itu. Saya kira mungkin tingkat kesulitan mencari LOA di dalam negeri dan luar negeri akan berbeda, sangat beda ya. Bukannya ini mungkin nanti akan membandingkan dengan di LPDP. Di LPDP itu kan kalau punya LOA tidak perlu tes bakat skolastik. Tapi kalau di Kemenak masih perlu. Tapi untuk yang luar negeri tidak perlu. Gitu, ya, seperti itu. Seru banget. Seru ya. Kayaknya masih ada bisa nyetim gitu ya. Ya kan, ya luar negeri aja berarti masih ya. Kayaknya banyak spesialnya emang ya di luar negeri itu ya. Gimana Mas Rob, masih ada pertanyaan nggak? Masih sih. Iya. Ini sih lebih ke ini mungkin di luar dari yang ada di booklet. Ya. Teman-teman yang udah merasa, oke, ini saya siap sudah tes bakat skolastik, kemudian juga diwawancara juga merasa sudah Lolos, siap. Kayaknya sih potensi untuk lolos tinggi gitu ya. gitu. Tapi ternyata nggak lolos. Nah, kira-kira apa itu yang menjadikan mereka itu bukan kandidat yang tidak sesuai cocok, kriteria. Ya, kurang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan saat ini. Wah, ini spill wawancara berarti ini. Iya nih. Spill wawancara. Jadi tadi sudah saya singgung sebenarnya di depan bahwa untuk Wawasan. Lolos ke sebagai penerima ngerasa sudah benar. Itu kan ngerasa. Gitu ya. Baru merasa ya Pak Yuyun ya gitu. Nah, kita sudah punya standar untuk interview gitu ya, apa saja yang ditanyakan gitu. Mungkin saya nggak secara eksplisit menyampaikan gitu ya, tapi pada intinya tadi saya sampaikan bahwa apa kontribusinya gitu ya, apa nanti rencana studinya, kemudian apa nanti yang akan diberikan kontribusi kepada negara setelah studi. Kemudian tingkat kebangsaannya seperti apa, moderasi beragama seperti apa, tingkat resiliensinya tadi ketahanan lah ya bahasanya itu seperti apa. Tadi saya bilang kalau misalnya yang anak mama yang biasa nggak bisa jauh dengan orang tua ya nggak usah jauh-jauh gitu kan, nggak usah keluar negeri misalnya, atau nggak usah jauh-jauh studi di luar kota yang jauh gitu. Nah itu juga nanti akan digali secara detail oleh si interview. Nah itu kita tidak bisa menentukan dia itu tingkat resiliensinya bagus apa enggak gitu ya, itu nanti akan dilihat secara komprehensif oleh tim pewawancara seperti itu Mas Rob ya. Ya jadi boleh pede tapi berdoa juga penting gitu ya. Berdoa kemudian minta doa orang tua kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, selain kita juga berusaha untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Betul. Ya, kembali ke diri kita sendiri juga karena apa yang telah kita lakukan untuk bangsa dan lain sebagainya itu kan pasti dipertimbangkan gitu ya. Wawasannya juga dipertimbangkan. Mungkin teman-teman yang ada di MAN atau apa kan bisa aktif di OSIM atau apa gitu kan. Itu belum saya singgung tadi ya kayak itu. Jadi di organisasi teman-teman yang punya pengalaman organisasi begitu ya, baik di kampus atau baik di sekolah atau madrasah atau mungkin di masyarakat gitu ya, silakan itu disampaikan atau silakan itu diisi secara detail di profil Kak. Ya. Nanti kan di biodata nanti ada nih pengalaman organisasi gitu ya Kak. Silakan nanti ditulis selengkap-lengkapnya pengalaman organisasi. Pasti nanti akan ada
pertimbangan khusus Betul. bagi teman-teman yang memang punya organisasi Riwayat organisasi, iya. organisasi, kemudian dengan pengalaman-pengalaman dia misalnya sebagai ketua atau sekretaris atau pengurus harian apa begitu, itu kan nanti Jadi nilai tambah. nah mungkin itu nanti kan pasti akan gali Pertimbangkan, lebih iya. lanjut juga oleh para wawancara, interviewer. Kita juga di administrasi juga termasuk juga prestasi-prestasi, Mbak. Ya, jangan lupa Iya. ditulis prestasinya. Misalnya pernah juara apa, atau misalnya hafid Al-Qur'an di beberapa juz misalnya, dan lain-lain. Silahkan ditulis. Tapi ya pastikan jangan ini ya, Mbak, harus berintegritas ya. Artinya Iya. kenapa saya bilang berintegritas? Jadi Jangan dilebih-lebihkan. isian yang kita itu harus benar-benar kita Pertanggungjawabkan. gitu. Jangan sampai kita, mohon maaf, menulis mengarang-ngarang indah gitu ya. Jangan gitu, karena itu cerminan daripada diri kita sendiri. Jangan sampai kita nggak sebagai ketua OSIS tulis saja ketua OSIS gitu kan, nggak juga begitu gitu ya. Nah, itu penting karena integritas itu kan dilihat dari profil yang disampaikan, kemudian nanti diwawancara dia bagaimana bisa menjelaskan gitu. Nah, itu kan penting. Nggak mungkin Mbak Yuyun dulu ketua OSIS terus disuruh menjelaskan dulu kamu pas jadi ketua OSIS ngapain ya. Ternyata nggak bisa. Nah, itu berarti dipertanyakan ya. Kita harus gitu ya. Tapi ada syarat nggak dilampirkan SK mungkin? Nah, sepertinya nggak dilampirkan SK bisa next time. Jadi itu gitu. tidak wajib begitu ya. Tidak, artinya optional. Optional. Gitu. Tidak mandatory gitu. Tidak jadi masalah gitu kan. Yang penting integritas itu penting. Saya tekankan dari awal gitu. Tapi tentunya para yang interviewer ini kan pasti tahu ya bagaimana sikap dan etika ketika orang-orang yang aktivis mungkin ya pasti akan berbeda dengan yang kayak pulang kos sekolah kos gitu ya. Kelakas. Iya, betul. Saya kira betul sekali. Bisa membedakan pasti ya gitu. Seru banget ya. Rasanya Mas Araf tuh masih ada pertanyaan. Masih kayaknya Mas Araf. Masih banyak, kemudian apalagi ya yang perlu ditanyakan ya. Mungkin kalau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, kita bisa langsung ke media sosial Pendis Kemenak, nanti bisa DM. Jangan lupa setiap DM teman-teman semuanya bisa lampirkan data ya. Jadi kita tuh kadang banyak sekali DM nih ternyata cuma Min, tolong dong info ini. Kita tuh nggak tahu itu buzzer atau asli mau nanya gitu. Jadi kita tuh harus kita juga selektif untuk para penanya-penanya yang ada di DM kita, baik di TikTok maupun di Instagram. Jadi silakan bisa mencantumkan identitas ya, minimal ada asal madrasah atau asal lembaga yang diiniin ya. Adalah pokoknya ya. Jadi Jadi perlu dicantumkan identitasnya. Kayaknya kita waktunya sudah cukup sebelum lama kita ya. mengakhiri, mungkin ada nih dari Mbak Ulfa pesan-pesan buat teman-teman, Closing statement lah ya. Misalnya buat teman-teman yang mereka mau daftar di BIB. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Jadi perlu kami sampaikan bahwa BIB Kementerian Agama akan kita buka dari April ini ya sampai dengan 31 Mei. Jadi masih cukup waktu bagi teman-teman yang belum punya sertifikat kompetensi bahasa. Silahkan mulai sekarang bisa untuk mendapatkan sertifikat tersebut gitu ya. Kemudian tadi mungkin belum disinggung terkait dengan alumni pendidikan keagamaan. Lupa ini. Alumni pendidikan keagamaan itu yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah teman-teman kita yang lulusan dari perguruan tinggi di bawah Kemenak, ya, bisa dari UIN, IAIN, STAIN, kemudian sekolah tinggi baik negeri maupun swasta, PTKS Institut juga. Agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha juga boleh untuk mendaftar di beasiswa S2 Kak. Ya. Termasuk juga alumni MAN kita atau MA negeri maupun swasta yang setelah itu tuh kuliah di UI, UGM, ITB, ITS atau PTU begitu ya, dia juga boleh mendaftar di beasiswa S2. Enak ya, enak ya. Iya ya. Ini ada riwayat spesial pernah riwayat pernah menjadi keluarga besar bagian dari Kementerian Agama. Itu juga bila bisa mendaftar
di program tersebut. Saya anak kandung asli Kemenak ini. Nah, saya juga kan anak Kemenak gitu ya. Anak kandung Kemenak katanya. Nah, jadi boleh dari negeri maupun swasta, kampus di bawah binaan Kementerian Agama. Atau dari aliyah atau pondok sebelumnya, kemudian sempat kuliah S1 di PTU gitu ya, itu juga bisa mendaftar di S2 gitu. Yang Jadi penting sangat punya terbuka. riwayat. Riwayat. Jadi keluarga besar Kementerian Betul Agama. sekali. Iya, Gitu apalagi ya, kalau Kak. misal dia RA, MI. Ini mungkin nanti akan berbeda. Untuk yang S2 itu boleh yang dari MA, baik negeri maupun swasta atau pondok gitu ya. Tapi untuk yang S1 Satu. itu turunnya sekali aja Kak, nggak jauh-jauh, dari MTS aja. Oh, Yang siap. MI dulu RA ya, nggak dulu gitu Iya. ya. Kejauhan ya, Kejauhan. kejauhan. Gitu. Seperti itu. Jadi hanya loncat satu ini aja. Satu jenjang. jenjang. Ya, Jenjang, oke. gitu. Gitu ya Kak ya. Iya, iya. Bisa dipahami mungkin itu. siap itu. Ini ada pelebaran makna alumni pendidikan keagamaan. Kalau tahun sebelumnya itu kan harus alumni yang di bawah Kementerian Agama langsung. Jadi Jenjang itu langsung. jenjangnya itu langsung. Nah ini satu ini lebih satu tingkat di bawahnya. Jadi yang dulu misalnya dulu IC atau MA mana begitu ya, kemudian kuliah di PTU, kemudian sekarang mau S2 gitu, silahkan daftar. Silahkan, Bisa ya. Satu jenjang di Satu bawahnya. Satu jenjang di bawahnya. Luar Itu biasa, tadi yang makin perlu- luas makin banget luas nih ya. kesempatannya. punya kesempatannya tuh lebih lebar. Silahkan itu teman-teman. Oke, Ya, itu oke. mungkin ya. Terima kasih sekali. Terima kasih, semoga Mbak informasi Ulfa. ini bermanfaat. bagi Sangat kita bermanfaat sekali. tentunya. Buat teman-teman ini. Oke, selamat berjuang mendapatkan beasiswa Indonesia Bangkit Kementerian Agama. Selamat nanti kalau menjadi awardee BIP Kemenak untuk 2026. Iya. Iya. Yang penting jadi calon dulu Calon nih. dulu. Yang penting calon awardee dulu, baru kita bisa langsung bidik semua kampus yang kita inginkan ya kampus kan. impian nih. Kampus-kampus impian kita. Keren-keren pokoknya kampusnya. Nanti untuk mitra kampus yang ini bisa digali, dicek di Website, ya, beasiswa.kemenak.go.id. Yes, Jadi betul nanti sekali, bisa Kak dicek di Yu. situ mitra-mitranya, bisa dicek kampus mana aja yang mungkin jadi salah satu bidikan dari teman-teman Betul. semuanya yang sedang mengejar beasiswa. Dan jangan lupa bahwa beasiswa Indonesia Bangkit ini akan ditutup 31 Mei Mei. 2026. Jadi Masih ada 1 bulan. masih ada satu bulan, masih. masih ada kesempatan untuk mendapatkan sertifikat bahasa dan Betul. lain mungkin persyaratan-persyaratan yang perlu dipersiapkan. Jadi silahkan untuk dipersiapkan sampai batas waktu yang telah ditentukan, yakni 31 Mei, Mei 2026. Mbak Ulfa, terima kasih Iya, banyak untuk Terima kasih banyak. waktunya. Kak Yuyun, Luar biasa Kak banget Saraf, informasinya yang Oh, betul. yang tadinya kita nggak tahu apa-apa, jadi luar biasa nih kayak Tercerahkan. Tercerahkan. ini hiraukan Silakan Iya, ada dari semangat nih. ya, disebarluaskan informasi Iya, ini biar tentunya. nanti bisa dilihat lah ya sama keluarga besar Kemenak di daerah gitu ya, sehingga nanti dia bisa berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini. Namanya beasiswa itu berkompetisi begitu ya Betul. teman-teman, berbeda dengan bantuan. Kalau bantuan kan tanpa kompetisi langsung dikasih gitu Iya, ya, Mbak, ya. betul, betul. Karena ini beasiswa maka harus berkompetisi. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Baik. Gimana Mas Saraf? Sudah bisa Cukup berminat? sih sudah bergairah ini. Sepertinya saya mau langsung daftar. Luar biasa. Dan teman-teman juga jangan Siap-siap. siap-siap, tapi jangan buru-buru juga. Karena apa? Karena kita harus mempertimbangkan segala sesuatunya, Betul. persyaratannya dan lain sebagainya juga harus dipertimbangkan. Jadi teman-teman yang sudah punya LOM mungkin sudah spesial nih ya, Spesial. sudah enak gitu ya. Tapi jangan lupa berdoa karena beasiswa ini kan ada batas kuotanya Ada batas juga kuotanya. gitu ya. Kita juga bersaing dengan Iya, ribuan orang. ribuan Betul, orang itu maksud gitu. kami mah. Ribuan orang, jadi jangan karena saya sudah banyak nih gitu ya, udah pede, udah punya LOA banyak, tapi tetap aja persaingan itu sangat ketat. Jadi betul sekali. tetap berdoa, tetap berusaha dengan semaksimal mungkin. Oke, itu kayaknya kiranya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Iya. dan ketemu di series berikutnya. Sharing seru seputar pendidikan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.